Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di program Logika, Dialog Inspirasi dan Karya, program dari NMC Borneo. Masih bersama saya, Fadlul Holik, dan hari ini saya ditemani dengan Bang Erlando Julimar, Sarjana Hukum sebagai Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pasir. Kemudian ada Bang Imam S. Arifin, siap, SHMH, wah, Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Pasir. Dan teman-teman sekalian, jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang bagaimana sketsa hukum di Kabupaten Pasir. Sekaligus ini menjadi program Jaksa Menyapa yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Pasir. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai, kita sedikit mengawali ini dengan perkenalan siapa sebenarnya Bang Erlando ini. Kasih intel kan? Kasih intel. Aslinya? Asli saya lahir dan besar Samarinda. Sebelum jadi kasih intel di sini, saya pernah di Maluku, Somlaki. Setelah itu lanjut ke pindah pendidikan jaksa ke Kutai Barat. Setelah di Kutai Barat, saya jadi kasubsi di Kutai Kartanegara. Setelah dari Kutai Kartanegara, saya pindah lagi ke mana? PPU ya? Iya. PPU. Penajam Pasir Utara. Selanjutnya terakhir ini saya ditugaskan di Kabupaten Pasir. Iya, sebagai kasih intel. Oke. Mas Imam, siap. Mas Imam ini kayaknya perjalanannya panjang juga ini. Iya, saya nyubi aja Bang. Iya. Kalau panjang sih enggak ya. Penempatan awal saya kan di Bontang pertama. Habis dari Bontang ke Pasir ini langsung ke Pasir. Iya. Masih nyubi, makanya saya bilang masih nyubi kan. Jaksa muda. Roda perputarannya masih belum panjang. Tapi apapun itu, bertugas di Kabupaten Pasir ini tentu dengan tanggung jawab yang besar ya, pasti teman-teman semuanya. Baik, untuk yang pertama kita mau coba kupas sesuai dengan tema kita tentang sketsa hukum. Kalau sketsa hukum ini kan kita berbicara tentang gambaran yang mungkin kalau di persoalan hukum ini ada persoalan-persoalan yang mungkin belum bisa dipublish dan segala macamnya, makanya kita jadikan sketsa secara luas ini seperti apa adanya. Yang pertama tentang tupoksi Kejaksaan Negeri Pasir sendiri, sesuai dengan ada beberapa bidang tugas di kejaksaan itu, ada apa-apa saja dan bagaimana secara fungsinya. Kalau secara fungsi ya, karena ini kejaksaan kan berdasarkan hukum, tentu saja dasar hukumnya itu kan Undang-Undang Nomor 11 2021 atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan. Nah, ini kami ini di Kejaksaan Negeri Pasir adalah perpanjangan tangan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi pokok kejaksaan. Yang tugas utamanya adalah penuntutan. Jadi wewenang yang ada di kami utamanya itu penuntutan. Nah, di samping itu juga ada tugas-tugas lainnya dibagi. Jadi di Kejaksaan Negeri Pasir ini dan hampir di semua kejaksaan negeri itu ada 6 bidang. Pertama, pidana umum. Pidana umum itu yang ngurusi pidana umum, misalnya narkotika, pencurian, dan lain-lain lah. Semua pidana kecuali tindak pidana korupsi. Yang kedua itu bidang pidana khusus. Itu khusus pidana khusus ini juga sebagai penyidik. Tindak pidana korupsi dan juga sebagai penuntut tindak pidana korupsi. Selanjutnya bidang perdata dan tata usaha negara.
itu terkait dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga kepada pendampingan terhadap pemerintah daerah. Itu. Yang kelima apa? Intelijen. Nah, bidang kami. Ya. Jadi kalau sebagai kasihnya itu kami juga ada pendampingan strategis daerah itu untuk pemerintah daerah kan kabupaten dalam hal ini. Terus selanjutnya kami supporting data-data intelijen untuk bidang-bidang lainnya. Yang kelima itu bidang pemulihan aset dan barang bukti. Itu bagian untuk pemeliharaan barang bukti dan juga pemulihan aset. Yang keenam itu bagian pembinaan. Nah, itu urusan ini rumah tangga lah, internal kami, gajinya kami, tunjangan kami, mutasi, cuti, segala macam itu. Artinya secara tidak langsung ke bidang ini terkorelasi langsung terhadap supporting terhadap pembangunan daerah. Iya, benar. Kemudian ini saya mau ke Kasintel dulu nih, Mas ya. Kalau berbicara tentang bagian intelijennya, bagaimana peran kejaksaan dalam mendukung pembangunan? Kalau dalam lingkup itu ya, dalam pembangunan daerah, terutama di Kabupaten Pasir, kalau di bidang intelijen jelas kami dalam ini ada namanya proyek pendampingan proyek strategis. Daerah. Kalau di pusat pendampingan proyek strategis nasional, kalau di daerah pendampingan proyek strategis daerah. Nah, itu di situ tapi proyek-proyek yang strategis saja. Bukan semua proyek. Jadi kayak tidak semua proyek yang dianggap strategis oleh daerah. Jadi nanti biasanya setelah ditetapkan proyek strategisnya adalah beberapa item ini disampaikan ke kami. Nah, nanti kami terbitkan SK pendampingan. Nah, jadi kami mendampingi proyek itu dalam artian karena kan kami ini kan hukum ya, hukum dan juga bukan teknis. Ya, jadi kami mendampingi itu dalam artian mengawasi dan memberi masukan terkait jalannya ini, tahapan-tahapannya. Bagaimana semuanya itu berproses dengan baik secara hukum. Tapi kalau misalnya teknis, kalau misalnya ketebalan itu di luar kami, itu urusan. Artinya ini standarnya regulasi. Iya, regulasi. Kalau misalnya ini, jadi kan misalnya dari penandatangan kontrak, ini nanti MC0, tahapan-tahapan seperti itulah. Kalau terkait teknisnya itu udah di luar kami, urusan PPK itu. Seperti itu. Sebelum kita lanjut ya tentang bagaimana semua terkoneksi dengan baik dalam pengawalan pembangunan daerah ini, saya mau ke Mas Imam dulu. Siap. Mas Imam, Kabupaten Pasir ini kan ditopang dengan sumber pendapatan aslinya itu berdasarkan dari perkebunan, pertanian, kelapa sawit, tapi kurang lebih sekitar 70% itu ditopang oleh sumber minerba. Iya, sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, saya dari sektor primer ini kira-kira apakah ada keterlibatan secara fungsi dari kejaksaan ini terhadap misalkan ada persoalan-persoalan kayak alih fungsi lahan atau kayak ada persoalan sengketa lahan. Apakah kejaksaan punya kewenangan terhadap persoalan-persoalan ini? Karena kan kadang kan ada persoalan kalau di perkebunan kelapa sawit misalkan atau di pertambangan pasti kan ada persoalan-persoalan tumpang tindih lahan. Itu ada kewenangannya enggak? Perlu saya jawab dulu ya. Siap, Mas Bang Halik ini. Bang Fadel. Fadel Halik ya Bang ya. Namanya agak susah ya. Tidak tahu saya. Sebenarnya
saya sudah 2 tahun ya Bang ya, udah di Grogot ini kan udah mau masuk 2 tahun lah. Nah, pertama kali memang saya menginjakkan kaki di pasar ini, memang potensi dari yang Abang sebut tadi itu, dari potensi dari pertanian, dari perkebunan, dari pertambangan, sumber daya alamnya lah di sini kan, itu memang sangat melimpah gitu ya. Dan tentu dengan adanya potensi yang dihasilkan oleh daerah seperti ini, itu sangat bagus. Betul. Ya kan, sangat bagus buat perkembangan dan juga pemasukan dari daerah itu sendiri. Betul. Nah, makanya itu meskipun ada semacam suatu nilai plus lah dibandingkan daerah-daerah lain seperti itu ya, pasti ada konflik di daerah tersebut, pasti itu. Nah, apalagi dengan kemajemukan dari daerah Pasir itu sendiri, keanekaragaman dari masyarakatnya ada, dan semua hal tersebut kami dari aparat penegak hukum, terutama instansi kejaksaan, pasti ada beberapa hal yang diantisipasi gitu loh. Betul. Nah, diantisipasi dari segi preventifnya, baik dari segi preventif maupun represif, artinya penindakan. Nah, dari segi preventif ya, Bang Khalik ya, tentu Bang Fadel, sorry, ngubah nama orang lagi ya, potong kambing ini. Dari segi preventif tadi tuh saya bilang. Nah, kita dari bidang kejaksaan itu ada sosialisasi juga ke masyarakat. Nah, sosialisasi ini itu fungsinya untuk meminimalisir suatu permasalahan. Artinya ketika memang yang disampaikan oleh Bang Fadel tadi, ada tidak potensi gesekan antar masyarakat, terutama ya antar masyarakat, tumpang tindih kepemilikan lahan dan lain sebagainya, pasti ada. Karena kan tidak semua persoalan tumpang tindih apa semuanya itu masuk ke ranahnya hukum kan? Iya, tidak ada mesti. Mungkin yang diselesaikan secara administrasi, adat atau apa. Betul. Gitu. Nah, dari segi preventif dari kita ya, kita melakukan sosialisasi itu, termasuk gimana caranya kita juga melakukan intelijen pro-justisial. Artinya intelijen pro-justisial ini kita menegakkan hukum tapi belum masuk ke ranah hukum. Menegakkan hukum tapi belum masuk ke ranah hukum, artinya non litigasi. Ketika memang ada permasalahan hukum di sana, sudah ada nih timbul konflik permasalahan hukum, kita juga melakukan suatu mediasi pelaporan, ya kan. Tentu di kami juga ada tugas fungsi namanya laporan pengaduan dari masyarakat gitu, ketika memang adanya suatu permasalahan hukum di masyarakat. Nah, itu salah satu fungsi kita adalah melakukan intelijen pro-justisial atau penegakan hukum di luar dari ranah pengadilan. Nah, kalau misalnya sudah masuk ranah pengadilan nih, ya kan, seperti yang dibilang Pak Kasindal tadi, bahwasanya tugas kita adalah untuk menjadi suatu government of law. Artinya kita sebagai jaksa pengacara negara, artinya mewakili dari pemerintah ketika adanya suatu permasalahan hukum. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada permasalahan hukum, kita mewakili dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kalau dari masyarakat bisa, tapi masuknya ke ranah pelayanan. Ataupun yang saya bilang tadi itu terkait ya mediasi seperti itu, tapi belum masuk ranah ke pengadilan. Nah, saya ke Pak Kasintel lagi nih. Kalau karena kan dia masuk di kejaksaan ini kan masuk di forum komunikasi pimpinan daerah kan, Forkopimda kan. Artinya secara fungsi pun ada fungsi pengawasan terhadap anggaran daerah dari APBD. Karena apapun juga pintu lalu lintas keuangan ini kan harus terkontrol nih di daerah ini, ya kan. Mungkin pemerintahnya tepat melaksanakan keluar masuk ke anggaran ini, tapi perlu ada pengawasan dari kejaksaan atau seperti apa mekanismenya? Kalau pengawasan secara
ini ya, misalnya di APBD dan mengaudit itu kan bagaimana? Kan kita kan harus ada yang memitigasi itu, kayak apakah ada dalam proses keluar masuknya anggaran ini, apakah ada mekanisme khusus untuk mencegah penyalahgunaan itu loh. Kalau itu yang selama ini pernah dilakukan itu dari Timkum lah ya, Iya, dari pertimbangan hukum. Oh, Jadi di bidang datun. Jadi kalau misalnya ini ada anggaran ini mau digunakan untuk ini atau mau digeser ke sini, ya kan, mau digunakan atau mau digeser. Nah, kalau misalnya biasanya dari pemerintah daerah kan di bagian hukum, ya kan, bagian hukum. Terus kalaupun memang ingin pendapat dari kami, bisa meminta dalam rangka konsultasi. Ini kalau ini begini bagaimana? Nah, betul. masuk di kami, nanti kami kasih regulasinya. Jadi kalau ini boleh, tapi jangan sampai seperti ini. Nah, kalau ini bisa digeser, tapi tunggu tahun anggaran yang ini atau seperti itulah. Nah, itu kami terangkan biasanya di legal ya. Legal opinion. Nah, di situ. Jadi dari situ nanti itu pun setelah legal opinion yang setelah kita tuangkan itu terkait step-stepnya lebih baik seperti ini aturannya, ini kita kembalikan ke pemerintah daerah. Nah, itu kembali lagi ke pemerintah daerah mau kadang-kadang kan pendapat, legal opinion kan, pendapat hukum, referensi, bukan perintah, bukan pendapat. Kembali lagi kepada pemerintah daerah, diikutin atau enggak, tapi biasanya selalu. Secara spesifik misalkan gini, Pak Kasenter, karena di akhir tahun ini kan proyek di Kabupaten Pasaman ini kan lumayan besar itu. Nah, apakah secara spesifik itu ada progres pengawasan secara mendetail atau bagian-bagian tertentu saja yang menjadi tugas dari kejaksaan itu? Kalau terkait kegiatan ini ya, terkait kegiatan gitu. Kalau di kami kan itu tadi yang saya jelaskan sebelumnya, pendampingan proyek strategis. Betul. Nah, itu yang strategis saja. Nah, tapi untuk proyek-proyek yang lain, kalau Pemda meminta pendampingan, itu bisa juga, tapi di bidang perdata. Nah, itu yang lebih banyak biasanya di bidang perdata. Nah, di bidang perdata pun sama. Sifatnya pendapat hukum. Karena kalau untuk urusan teknis, ya kan kami memang ada. Pendapat hukum ini erat kaitannya bagaimana penggunaan anggaran ini sesuai dengan ketentuan dan tidak merugikan negara lah pasti ya. Tahapan-tahapannya, misalnya progresnya sekian, 50%, mau dibayarkan 60% kan mungkin. Seperti itu. Oke. Menarik. Dan yang jelas ketika kita berbicara anggaran ini, Pak Kasenter, Mas Imam, yang paling dikhawatirkan itu kan sebenarnya ada konflik of interest itu, yang kemungkinan saja dalam penyerapan anggaran itu ada kepentingan dan segala macamnya. Nah, ada nggak upaya dari kejaksaan di luar dari permohonan, dari misalkan apakah pemerintah mau menggunakan jasanya kejaksaan ini untuk memitigasi yang persoalan-persoalan, ada enggak dari kejaksaan itu yang melihat bagaimana mencegah konflik kepentingan ini? Ada enggak kira-kira program atau yang dijalankan sama kejaksaan itu untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dari konflik kepentingan itu tadi? Ada enggak program atau cara yang dijalankan oleh kejaksaan ini untuk mengantisipasi yang seperti itu? Konflik of interest itu tadi ya. Kalau itu berarti kan kayak misalnya kalau dari tahapan awal itu berarti dari lelang, penentuan pemenang kan, tender. Kalau itu sepenuhnya kita serahkan ke
penyelenggara ya kan, Oh. PLP. Jadi kalaupun konflik of interest, saya kira dengan metode elektronik sekarang kan SPSE ini Sudah terbuka. sangat terbuka ya. Iya, sangat-sangat terbuka lah. Sudah di list siapa yang Oh ya. yang daftar, ya, berapa penawaran, Nawar ya. kalau kenapa digugurkan kalah ya. Sistemnya sudah terbuka lah gitu. Jadi menarik ya Pak Kasintel, Mas Imam, bahwa memang secara fungsi kan kita melihat peran kejaksaan ini ada di hukum gitu ya, di persoalan hukum. Artinya mungkin dalam berbagai macam proses keterlibatan itu secara tidak langsung ada, tapi secara tupoksinya mungkin tidak untuk mengambil bagian sendiri gitu ya. Tapi ketika ada permintaan sebagai ranah konsultasi dan segala macamnya, mungkin kejaksaan akan berperan. Karena ini kan semuanya kan menyangkut bagaimana pembangunan daerah kita, Kabupaten Pasir ini berjalan dengan baik. Nah, betul. langsung mengenai masyarakat. Oke, dalam ini ada sedikit yang menarik ini. Ini kan sudah masuk ke semester 2 tahun 2025 ya. Kalau dari progres yang dijalankan, ada enggak kira-kira proses hukum yang menyangkut dengan korupsi di Kabupaten Pasir, ada enggak yang sudah Yang lagi jalan. Permasalahan hukum di Pasir nih. Ya, ada enggak? Kayak Oh, kalau itu kan sebenarnya kalau terkait dengan ranah hukum ya, Bang ya. Maksudnya kan tindak pidana korupsi tuh. betul. Nah, tindak pidana korupsi artinya memang di kejaksaan seperti yang dibilang tadi, di bidang pidana khusus ada bidang yang khusus untuk membidangi perkara tindak pidana korupsi, HAM berat dan sebagainya. Betul. Nah, kebetulan untuk di bidang tindak pidana khusus sendiri itu masih ada perkara yang sedang berjalan seperti itu. Nah, tahapannya karena masih dalam tahap penyidikan, artinya memang itu kewenangan dari penyidik dan adanya SOP bahwasanya sebenarnya ranahnya masih berjalan gitu. Masih berjalan. Masih berjalan. Nah, masih berjalan di kejaksaan dan ya paling nanti tunggu bagaimana proses proses hukumnya lah seperti hukumnya. ini. Iya. Oke. Menjunjung azas praduga tak bersalah. Betul. Iya. Tapi ini kan menandakan, kan kadang-kadang publik kan melihat apa sih kejaksaan ini kerjanya kan, nanti seolah-olah duduk-duduk aja. Tapi artinya ada proses hukum, ada proses hukum yang status hukumnya belum P21, belum seperti itulah ya. Belum masuk ke ranah pengadilan. Artinya memang statusnya itu nanti bisa masuk ranah pengadilan kan? Yang memungkinkan. Karena kita kan ketika dari jaksa ataupun penyidik ini mau menyidangkan di pengadilan, itu harus minimal memenuhi 2 alat bukti. Nah, minimal 2 alat bukti ini kita gali loh dari proses penyelidikan awalnya untuk menentukan peristiwa hukum. Setelah itu ke penyidikan untuk menentukan tersangka dan barang bukti. Baru setelah dinyatakan lengkap bisa dilimpahkan ke pengadilan untuk dilanjutkan ke ranah hukum selanjutnya seperti itu. Jadi memang tahapannya masih tahap penyidikan. Masih tahap penyidikan. Enggak nih untuk menjawab kegelisahan publik kan. Iya. Kadang-kadang kan kita ngelihat gini. Iya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang ditangkap gitu. Ya itu memang salah satu tugas dari kejaksaan sih. Iya. Artinya gambarannya sebenarnya memang kejaksaan itu bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang yang betul. yang ada ya. Iya, saling bersinergi lah. Saling bersinergi dari 6 subbidang ini tadi. Oke. Dan persoalan-persoalan ini tentu juga kita harapkan masyarakat itu kan dapat berpartisipasi ya. Iya. Baik itu dalam ketika masyarakat ada melihat proses ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan negara misalkan, masyarakat kan bisa berpartisipasi melaporkan misalkan. Boleh. Tidak ada masalah gitu ya. Bagaimana kemudian kejaksaan ini dalam
meningkatkan pelayanan hukum dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Karena bagaimanapun hukum ini, kejaksaan kan nggak bisa kerja sendirian dong. Betul. Butuh dukungan dari semua pihak, support termasuk dari masyarakat. terutama masyarakat. Betul. Nah, bagaimana mekanisme yang mudah diakses gitu bagi masyarakat yang pengen, misalkan melihat ada dugaan, kemudian melaporkan ke kejaksaan, itu bagaimana mekanismenya? Apakah ada pelayanannya tersendiri atau ada program dari kejaksaannya kah sebagai sosialisasi juga kepada masyarakat atau seperti apa mekanismenya? Iya, sebelumnya memang dari kejaksaan sendiri ini kan ya seperti yang dibilang oleh Bang Fadel tadi kan, banyak orang yang belum tahu gitu loh tentang terkait tugas fungsi dari kejaksaan itu sendiri. Nah makanya dari pimpinan juga memerintahkan kepada kami di daerah di sini itu untuk apa istilahnya, menegakkan hukum lah, seperti itu. Betul. Nah seperti yang kita ketahui bersama nih, ya trennya kejaksaan memang lagi bagus ya, lembaga kejaksaan ya. Betul. Dari survei yang terafiliasi dan terakreditasi kan bahwasanya dari kejaksaan ini kan, pertama dari Kejaksaan Agung memang kalau tidak salah itu surveinya 72% lah. Lebih lah. Karena memang ngeri sekali itu dia. Ya, artinya gini, dari survei lembaga negara aja kita itu hanya kalah sama rekan-rekan di tentara sama presiden. Kalau tidak salah ya surveinya itu. Nah, artinya kalau belum berubah. Artinya memang dari survei khususnya untuk lembaga hukum ya, kita masih kepuasan publik ya. Kepuasan publik lah. Itu masih tertinggi lah seperti itu. Nah, kita harus juga menjaga itu ritme seperti itu. Nah, berkaitan dengan laporan masyarakat tadi tuh, laporan masyarakat bahwasanya ketika memang dari masyarakat sendiri itu menemukan adanya suatu peristiwa hukum, entah itu peristiwa hukum pidana kah atau perdata atau tata usaha, ya kan? Nah, kita juga sebagai aparat penegak hukum menerima segala laporan pengaduan, baik secara datang langsung ke kantor konsultasi dengan kami ataupun melalui media sosial atau hotline. Nah gitu. Kalau pakai surat kaleng bisa? Ya pasti kita tidak lanjuti juga, Bang Fadel, ya seperti itu. Karena kan memang mekanismenya seperti itu. Artinya masyarakat ini sebagai stakeholder kami, artinya kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya masyarakat. Betul. Gitu loh. Nah, termasuk salah satu podcast ini di sini nih. Nah, iya. Iya, salah satu sosialisasi juga ini ke masyarakat. Betul. Gitu loh. Oh, berarti salah satu program. Iya, salah satu program. Betul. Iya, salah satu program dari. Tapi kayak misalkan sebagai bentuk edukasi kepada generasi muda ya, supaya melek terhadap hukum. Apakah ada program kayak ke sekolah? Ke sekolah-sekolah yang ada kan, kemudian sosialisasi penegakan. Ada tuh program kayak gitu. Ada, namanya kita Jaksa Masuk Sekolah. JMS. Jaksa Masuk Sekolah. Itu kita ranahnya untuk edukasi siswa ya, SMP kadang, SMA dan gitu. Dan dari kita juga ada program siswa duta hukum, duta pelajar. Duta pelajar, artinya duta pelajar ini dari siswa SMA ya, karena masih SMA kan, itu ada program duta pelajar itu untuk menseleksi teman-teman dari SMA itu untuk mengikuti kontes sadar hukum gitu. Sadar hukum. Jadi di Pasir ini nanti diadu ada berapa sekolah kemarin tuh ya? 10 lebih ya? 10 lebih. Ada berapa SMA? Iya. Jelas ya. SMA. Tingkatannya dia SMA ya berarti ya? Iya, SMA. Kabupaten dulu sudah ketemu juaranya itu Man Ice ya. Satu. Nah itu nanti diadu lagi di provinsi. Ya, ada kompetisi lagi. Oh, berarti ini jenjang nanti ke nasional kabupaten lain. Iya, kemungkinan seperti itu nanti. Nanti setelah di provinsi nasional. Iya, dan itu juga jadi semoga Pasir menang ya. Iya. Jakarta gitu. Dan yang menang dari Kabupaten Pasir itu juga kami ajak untuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Kalau misalkan kayak program diskusi kayak
seminar publik kayak gitu, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ada di mahasiswa misalkan, itu ada program-program kayak gitu. Selain dari yang ke sekolah tadi. Ya kalau program desa ada. Oh, ke desa. Iya, karena kita memang ada program jaga desa. Jaga desa ini itu untuk membantu dari teman-teman kepala desa, khususnya perangkat desa, untuk memaksimalkan potensi anggaran yang untuk pembangunan di desa. Betul. Artinya karena memang di desa ini rata-rata anggaran dana desanya dan APBD desanya besar kan. Kalau dikelola tidak benar ini bahaya juga ya. Iya. Bisa jadi bibit-bibit korupsi juga dari bawah kan kalau tidak diawasi dengan baik. Makanya perlu ada pendampingan itu tadi ya. Dan itu langsung perintah kita Bang dari Pak Jaksa Agung itu untuk membantu dan juga mensukseskan program pembangunan dari desa. Oke. Aplikasi ya kan? Aplikasi ada. Aplikasi. Iya, di situ ada berapa fitur banyak. Memang kalau di era sekarang, apalagi generasi Gen Z ini, kaum milenial ini kan besar banget ini ya. Saya alumni Gen Z ini. Saya Gen Z juga saya ini. Gen Z saya Gen Z juga sebenarnya nih. Gen Z kata luar sana. Expired. Iya. Wah, Gen Z memang ini. 98. Aduh. 98. Jadi Pak Kasintel, Mas Imam, menarik ini ya. Tapi apapun itu, bahwa penegakan hukum ini kan seperti saya bilang tadi, bahwa penegakan hukum ini kita nggak bisa, kejaksaan nggak bisa berjalan sendirian. Iya. Apa tantangan terbesarnya untuk penegakan hukum di khususnya di Kabupaten Pasir ini? Iya. Apa tantangan terbesarnya di tengah dinamika pembangunan daerah ini? Apa kira-kira Pak Kasintel? Pak Kasintel yang lebih banyak pengalaman ini. Tantangan terbesarnya penegakan hukum di Kabupaten Pasir. Oh, iya. sambil ngopi. Ya, kalau biasanya di kami, karena saya beberapa kali di daerah kabupaten kan, belum pernah di kota. Luasan ini sih, luasan daerah Kabupaten Pasir itu jumlah yang diawasi tidak sebanding dengan personil kami. Gitu sih. Gitu. Tapi kami tetap usaha, tetap maksimal. Karena Kabupaten Pasir ini 10 kecamatan, tempatnya ujung semua ya. Jaksa Kalau kayak misalkan ke daerah Tanjung Harapan, ke Muara Komang itu jauh gitu ya. Jauh. Dan personil memang. Imam sama Daman. Iya. Kalau personil jaksa di Pasir aja masih 18, itu pun sama para bapak-bapak kasih ini, Pak Kajari itu loh. Jadi yang total jaksa di Kabupaten Pasir ini, khususnya di Kejari Pasir itu sekitar 18-an lah. Itu pun sudah termasuk kasih dan juga Pak Kajari. Tapi tetap. Memang tertantang. Semaksimal. Iya, makanya jadi tantangan ya. Tertantang. Bukan. Tapi tetap tercover. Enggak, saya tuh berpikir gitu. Misalkan ada yang di perbatasan kabupaten misalkan, atau di ujung-ujung di sekitar pencil. Kemudian ada masyarakat yang mengadu ya kan. Tapi harus diinvestigasi ke sana. Iya. tetap Pak. Memang makanya kadang kok belum yang ini belum, kok yang ini belum masuk angin ya. Iya. Padahal memang ada keterbatasan secara personil mungkin dalam jangkauan. Bukan halangan lah bagi kita. Tantangan bukan halangan. Bagimu negeri ini. Mungkin perlu kali ya, perlu penambahan personil. Ya, kalau itu perintah dari pimpinan di pusat. Karena sudah mulai kok di pusat ini penerimaan juga udah mulai besar. Ya udah mulai besar. Jadi tahun lalu ini angkatan yang baru sekarang ini sekali menerima 7.000 orang. Iya. Calon jaksanya 2.000. Tapi itu ditempatkan di Kutim, diambil di Pasir kan? Ada. Ditambah. Jadi nanti dari pusat juga melihat kebutuhan juga kan. Semua butuh. Cuman yang mana sesuai proporsinya lah. Betul. Yang urgensi ya, yang kira-kira memang membutuhkan. Kita sebenarnya pengen panjang-panjang ngobrolnya. Cuman mungkin nanti kita atur waktu lagi spesifik, nanti kita coba bahas tentang case per case gitu, menarik itu nanti ya kan, tapi jangan sekarang ya kan. Itu kalau memungkinkan. Iya, pasti memungkinkan. Jadi saya mau sebagai akhir dari pertanyaan saya lah ya.
bagaimana kemudian komitmen Kejaksaan Negeri Pasir ini untuk terus membersamai pemerintahan daerah, mengawal pembangunan daerah, mendukung pasti supaya pemerintah ini berjalan dengan baik dan benar dalam rangka mewujudkan slogan Pasir Tuntas. Pasir Tuntas, apa tuh? Pasir unggul, transformatif, adil dan sejahtera. Sudah 2 tahun ya di sini, Bos. Karena saya sering ikut undangan, jadi Tangguh, unggul, transformatif, Anda adil dan sejahtera. Kalau tidak sering ikut undangan, sering mewakili membacakan sambutan. Bagaimana kemudian Kejaksaan Negeri Pasir ini berkomitmen terhadap dukungannya kepada pemerintah? Mas Imam. Yang sudah ini. Iya. Seperti slogan tadi ya, Bang Fadel ya, tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera. Ya, seperti itu kan. Nah, bahwasanya seperti yang saya dan Pak Asinal tadi utarakan, bahwasanya Kejaksaan dengan segala macam tugas fungsinya ini dan problematika di hadapan, ya kita memang menjadi peran strategis lah dari pemerintah daerah terutama ya untuk membantu dan mengawal suksesnya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun SDM dan lain sebagainya dari Kabupaten Pasir itu sendiri. Seperti itu. Nah, karena memang balik lagi ya, kita karena perintah pimpinan itu ya, karena kenapa kita dihadirkan di sini ya kan, salah satu tugasnya ya untuk membantu mensukseskan program kerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Nah, terlepas dari segala macam problematika atau apa, memang ya kita coba selesaikan tapi di ranah kami gitu loh, sesuai dengan tupoksi kami kan di bagian hukum seperti itu. Pak Kasih, sebagai penutup apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Pasir khususnya tentang bagaimana hukum di Kabupaten Pasir? Kesan dan harapannya bagi masyarakat Kabupaten Pasir. Untuk masyarakat Kabupaten Pasir, kalau pesan yang paling utama simpel aja, tidak usah takut. Maksudnya tidak usah takut datang ke kantor kami, tidak usah takut kan, karena biasanya kan kalau orang datang ke kantor kejaksaan karena dipanggil, kesannya iya, kan enggak. Jadi karena tadi seperti yang dijelaskan tadi, ada pelayanan hukum. Ada penyuluhan, ada banyaklah layanan-layanan. Jadi kalaupun datang ke kami, misalnya mau menyampaikan aduan, mau bertanya tentang hukum, itu silakan, kami terbuka sekali. Ada layanan satu pintu di? Ada, PTSP. Ada layanannya, juga ada pendampingan hukum, pelayanan hukum, misalnya. Banyak juga kadang kepala desa bersurat permasalahan. Yang sering kita malah ini Pak Kasindal, turun ke lapangan tiap hari Minggu, CFD itu. Oh iya, ada CFD juga. Iya. Om Jack ya? Om Jack. Jaksa menjawab. Itu tuh. Oh, ada itu? Ada tiap hari Minggu itu pagi? Tiap minggu biasanya di CFD. Nah, itu kan banyak kumpulnya masyarakat di situ. Kita buka stand di situ tuh. Saya enggak pernah lihat karena hari Minggu saya bangunnya agak siang. Iya, itulah. Tapi dari subuh jam 3 sampai jam 4 subuh. Iya. Jadi kerjanya kita nih kadang ada yang membedakan dari PNS yang lain. Iya, beda dari PNS yang lain. Kita kadang kerjanya itu yang nggak menentu gitu loh. Oke. Mas Imam apa pesannya untuk masyarakat Kabupaten Pasir? Pesannya ya sama lah pesannya. Kurang lebih hampir sama dengan Pak Kasintal seperti itu. Atau pesan tambah kopi satu lagi? Ya, boleh juga. Kalau pesannya ya masyarakat Kabupaten Pasir ini kan sudah majemuk ya. Artinya memang seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika kemajemukan di masyarakat Kabupaten Pasir ini pasti menimbulkan suatu permasalahan hukum. Betul. Nah, ketika memang ada suatu permasalahan hukum, ya sampaikan ke kami gitu. Apapun masalahnya, entah ada masalah hukum kah atau tidak ada kah. Kalau memang mau main-main juga ngopi ke kantor juga boleh. Konsultasi hukum kan bisa ya? Konsultasi hukum ya. Konsultasi hukum gitu loh. Jadi banyaklah program-program dari kita ini yang sudah menyentuh ke masyarakat. Artinya memang masyarakat ini sudah menjadi mitra sekaligus stakeholder bagi kami gitu. Jangan
seolah-olah kalau masuk pagarnya kejaksaan itu sudah masalah yang harus Iya, tidak semua itu. padahal masih bisa konsultasi ya, Iya, ketemu Pak Kasintel untuk ajak opi, Iya. bisa juga. Iya. Pak Kasintel, saya terima kasih banyak Siap. atas kesempatan waktunya. Mudah-mudahan semua yang kita sampaikan ini bisa menjadi edukasi yang baik bagi masyarakat. Mas Imam, Siap. saya tertarik mungkin nanti kita akan bikin session 2-nya membahas spesifik tentang yang sedang berjalan itu tadi ya kan. Kalau misalkan memungkinkan nanti kita bahas terpisah, misalkan memungkinkan, atau misalkan putusannya ingkrah, Sudah saatnya, ya kan? putusannya sudah ingkrah misalkan, dan kita mau bahas bagaimana proses penanganannya dan segala macam, mungkin nanti bisa kita kembali lagi ke podcast yang sama ya kan. Oke teman-teman, demikian tadi podcast dan obrolan kita dalam program Logika Jaksa Menyapa ini. Jaksa Menyapa. Ya kan, hai katanya. Jaksa Sehilu. Dan kita berharap bahwa segala proses hukum yang sedang berjalan itu bisa terselesaikan dengan baik dan benar, yang pasti, dan harapannya pembangunan daerah di Kabupaten Pasir ini tetap berjalan sesuai dengan koridor yang seharusnya. Siap. Terima kasih. Terakhir saya mau sampaikan, jangan mimpi tentang sebuah perubahan kalau tidak melakukan apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah.